Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Insinyur Haji A.R. Sultan Adil Hendra MM. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Yang saya hormati Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat DPPKB Kota Jambi, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara advokasi dan KIE percepatan penurunan stunting oleh Mitra Kerja Komisi 9 DPR RI diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airmu, tanahmu madaraku, di sanalah aku berdiri, jadi warung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersama mengikuti kegiatan advokasi dan KIE percepatan penurunan stunting bersama anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Sultan Adil Hendra dan BKKBN Provinsi Jambi. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan ini. Ya Allah, jauhkanlah anak generasi bangsa ini dari stunting ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu ucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Haji A.R. Sultan Adil Hendra MM. Beliau adalah anggota DPR RI dari Komisi 9. Yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Putut Rianto MKes. Beliau ini adalah orang lama Bapak bertugas di BKKBN Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini Bapak Sah, Bapak Kapar, kami menyampaikan bahwa yang hadir pada saat ini ada tim pendampingan keluarga, kader BPKBD maupun sub BPKBD dan tim penggerak PKK. Kemudian juga hadir pada saat ini kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, dan kelompok UPPKA. Berdasarkan data SSGI, ada penurunan tahun 2018 angka stunting kita 26,2%. Tahun 2019 menjadi 18,62%. Tahun 2021 17,40%. Tahun 2022 14% stunting. Jadi apa artinya itu Bapak Ibu sekalian? Bahwa upaya kita selama ini telah membuahkan hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bicara tentang stunting. Apa itu stunting?
kondisi gagal, Pak. Gagal tumbuh pada anak balita. Karena balita itu kekurangan gizi, Pak. Gagal tumbuh kembang, ya. Gagal tumbuh dan gagal berkembang. Stunting itu adalah gagal tumbuh dan gagal berkembang. Gagal tumbuh kenapa? Ya, pertama tadi badannya pendek, karena pertumbuhan pada waktu hamil itu tidak normal, tidak optimal. Kemudian badannya kurus, itu adalah cirinya secara fisiknya. Kemudian juga kurang gizi, kemudian dia juga sakit-sakitan. Nah itu adalah ciri-ciri orang stunting itu. Itu secara fisiknya. Nah sekarang gagal berkembangnya apa? Berkembang berkaitan dengan otaknya, ya, perkembangan otaknya, ya. Dia kalau mikir lambat, ya. Kalau dikasih tugas gurunya juga susah, ya. Kemudian kalau sekolah nanti dia ngantuk, tidur. Ibu-ibu sebagai anggota TPK harus bisa mengetahui di masing-masing wilayahnya. Segera posyandu, ya. Nanti di posyandu akan diberikan pengetahuan oleh para kader yang lainnya dan termasuk juga para PKB kita. PKB kita harus tahu juga, karena nanti ketika di posyandu untuk menimbang kalau mengukur beratnya dan tidak melalui KMS, tapi kalau untuk mengukur perkembangan dan keterampilan melalui KKA, ya, kartu kembang anak. Itulah untuk melihat bagaimana kondisi dari balita, apakah dia sehat atau tidak. Yang punya anak balita diajak ke posyandu untuk mengukur dan menimbang badannya, ya, termasuk juga tadi melihat perkembangan itu. Nah itulah fungsi nanti BKB di situ, ya. BKB itu adalah bagaimana dia bisa melihat melalui KKA tadi. Itu upaya-upaya kita dalam rangka bagaimana anak tetap sehat, cerdas, dan ceria. Stunting itu penyebabnya apa? Di lingkungan, ya. Ada dua sebab yang disebut dengan faktor spesifik dan faktor sensitif. Kalau faktor sensitif itu adalah faktor-faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya stunting pada si anak. Sanitasi, kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua atau tidak adanya air bersih, kondisi rumah yang tidak sehat, tidak ada ventilasi, tidak ada jamban. Faktor spesifik, faktor yang secara langsung mengenai kepada si balita atau balita. Pertama, dia tidak mendapatkan ASI yang cukup. Yang kedua, dia tidak diimunisasi. Ketiga, dia tidak mendapatkan asupan gizi, nutrisi yang cukup. Stunting itu bukan penyakit, tapi stunting bisa diatasi dengan cara pencegahan. Nah sekarang Pak, kalau misalnya sudah stunting umur 3 tahun misalnya, apa upayanya? Paling-paling cuma bisa menggemukkan badannya atau tingginya, tapi otaknya tetap telmi dia. Karena pembentukan otak itu di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi menghitung 1000 hari pertama kehidupan adalah 9 bulan dalam kandungan kalikan 30 hari 270. Kemudian setelah lahir sampai umur 24 bulan 24 kali 30 itu berapa? 730 hari. Nah itulah 1000 hari pertama kehidupan. Maka di saat itulah sebenarnya saat yang paling menentukan kepada seorang bayi balita itu untuk mengisi otaknya di situ. Nah kalau pada saat itu usia itu bayi kurang mendapatkan asupan gizi yang cukup dari orang tuanya, tidak diimunisasi, tidak diberikan ASI, tidak mendapatkan pengetahuan yang bagus, maka disitulah akan terjadi stunting. Bagaimana cara mencegahnya? Memberikan pil penambah darah, inisiasi menyusui dini supaya anak mendapatkan ASI lebih awal, terutama kolostrum, memiliki jamban yang bersih. Inisiasi menyusui dini apa Bu? Ya, oke, ya. Ketika bayi sudah lalu lahir, langsung diletakkan di dalam badan ibunya, dan disitulah si bayinya secara naluri, ya, naluri dia akan mencari sendiri putih ibunya di mana. Mencegahnya pertama adalah yatim 3 bulan sebelumnya harus memeriksakan kesehatannya kepada puskesmas, kepada vaskes, kepada bidan, kepada klinik, ya. Apa yang diperiksa? HB-nya, standarnya HB-nya 12 atau 11,5 minimal, ya. Minimal sudah kurang dari itu maka diindikasikan. Kemudian itu apa diperiksakan lagi? Nah, berapa minimal? 23,5. Oke. Kalau kurus, ya, maka kalau
ibunya kurang gizi, kurus, maka berpengaruh pada bayi atau janinnya. Ini dan berat badannya diukur, jangan lupa tensinya. Berapa normanya? 110 atau 20 pernya 80. Yang terakhir ketika catat apa yang dilakukan lagi? Suntik titik. Yang kedua adalah ketika sedang hamil. Apa yang dilakukan oleh ibu hamil? Mau memeriksakan kehamilan minimal berapa kali? 6 kali ya. Terus yang pertama sekali, yang kedua 2 kali, yang ketiga 3 kali. Biasa. Kemudian berikutnya apa lagi ketika ibu hamil? Ini tugas TPK semuanya, termasuk BKB. Dan yang ketiga adalah zona ketika pasca salin atau pasca melahirkan ya. Apa yang dilakukan pertama kali oleh ibu kepada si bayinya? Berikan ASI eksklusif. ASI eksklusif apa Bu? Diberikan selama 6 bulan tanpa makan tambahan. Tangan dulu. ASI pertama bulan namanya apa? Kolostrum. Yang kedua imunisasi. Jadi kedua adalah imunisasi lengkap kepada si bayi. Apa imunisasinya jenisnya? 1 BCG, terus kedua PT, terus ketiga polio dulu, kemudian hepatitis B, kemudian lagi campak, apa lagi cacar ya dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari si bayi. Kebal maksudnya apa? Kebal dari berbagai macam penyakit. Karena itu ketika sedang umur 0 bulan sampai 59 bulan itu betul-betul bayi harus dijaga dengan baik, diberikan sendiri. Yang ketiga apa? MPASI. Ya, MPASI harus diberikan setelah bayi umur 6 bulan. Lewat dari 6 bulan, kalau 6 bulan masih hidup ya. Apa betulnya MPASI? Ibu, misalkan, sampai kemudian ya, susu tahun. Ibunya jangan lupa, ibunya juga harus makan nutrisi karena juga ASI-nya supaya tetap keluar ya. Sayuran penting, sayuran katu, sayuran ini kelor sekarang. Yang terakhir yang penting bagaimana apa? Setelah memberi ASI, setelah ibu beri imunisasi, memberi makanan tambahan dan juga makan makanan bergizi, kemudian ibunya harus apa? KB. Untuk menjaga jarak dengan kelahiran berikutnya. Ya, jangan terlalu dekat, karena itu akan berbahaya. Jangan ya. terlalu banyak. Itulah 3 zona yang harus dilakukan oleh ibu-ibu TPK dalam rangka mencegah terjadinya stunting. Nah sekarang stunting kita di Jambi sudah angkanya 42%. Target nasional sudah 40% terdapat. Jambi bisa turun menjadi 10% ya. Kalau bisa Jambi juga zero stunting. Intinya bahwa stunting itu gagal tumbuh, gagal tumbuh dan gagal berkembang. Ya. Saya kira demikian. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya menyebut berencana itu jawabannya ini jadi komitmen bagi kita. Apapun dalam menolak stunting, menurunkan stunting, kata kuncinya berencana. Apa yang dijelaskan oleh Pak Peri, apa yang dijelaskan Pak Kaper, kata kuncinya berencana. Siap komitmen itu? Berencana itu? Berencana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hormati adalah perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andus Tutut Rianto MK. Dan kami hormati Bapak Perdiano SAMH yang beliau ini kita ketahui bersama datang juga dengan Bapak Kabit Pak Sunario SOS MM. Bidang TPK mana? Coba suaranya. Semangat dong. PLKB Kota Jambi seluruhnya. PLKB. Ini khusus luar biasa nih. Aduh. Kader KB-nya mana? Waduh. Kalian semua adalah garda terdepan. Luar biasa. Ke Sungai Batanghari naik perahu untuk menyeberang ke
LTP Desa. Pak Sah merasa senang dan terharu bertemu ibu yang sangat luar biasa. Kader-kader PLKB dan ini menjadi garda-garda terdepan yang nanti menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat, mengingatkan ibu-ibu, baik itu calon pengantin misalnya, baik ibu hamil, baik ibu menyusui maupun ibu yang mau hamil, agar ini semua bisa bersama-sama kita wujudkan generasi emas. Saya tidak rela anak-anak kita ke depan terus menjadi buruh. Persentase buruh kita yang kerja di informal itu lebih 75% karena persoalan pendidikan. Kita setara dengan Papua Nugini, nomor 10. IQ kita rata-rata 78,49. Ini luar biasa loh, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, ibadah yang sangat luar biasa menyelamatkan generasi masa depan. Aplaus untuk semua. Untuk itu Bapak Ibu semua, ada 4 hal yang harus kita lakukan agar stunting ini bisa kita turunkan, bisa kita tolak. Apalagi Kota Jambi, alhamdulillah ini prestasi. Saya bangga baru di tahun 2022 Kota Jambi itu sudah mendapatkan presentasi nasional yang diharapkan oleh Presiden 14%. Ini aplaus untuk Kota Jambi. Kerja keras Pak Presiden dan juga Pak Sunario dan tentu yang luar biasa kader-kader KB dan PLKB. Batik Jambi bergambar unsur. Batiknya dipakai ke istana. Lindungi balita dan anak bangsa dimulai dari keluarga berencana. Membeli kopi di Tromol. Kopinya dibuat pakai gula aren. Banggalah keluarga berencana, karena berencana itu setuju? Ya, saya tahu paling setuju lagi pantun terakhir ini. Ya, sejak kecil belajar bersedekah, saat besar menjadi anak yang soleh. Karena pertemuan ini penuh dengan berkah, nanti pulang Pak Sah kasih oleh Allah. Berencana itu. Oke, izin Bapak Ibu semua lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Semangat semua, di kepala semua, oke? 1, 2, 3. Berencana itu. 1, 2, 3. Oke. Berencana itu. Bu dari mana ini? Kota Baru. Kader ya? Jambi
Halo Ibu, ini utusan dari mana Bu? Kami silaturahmi Kaluma. Gerami itu singkatan dari apa? Gerakan Ayo Mengaji. Oh iya. Halo, cerah ceria. Alhamdulillah, barakallah. Halo ibu-ibu. Kalau PKB itulah manis galon. Halo. Napi cantik. Halo, dari mana ini Mbak? Kader ya? Dari mana? Utusan apa? Dari utusan mana? Kasih. Halo Yuni, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Halo Bu. Dari BPKH Bu. BPKH mantap. Oke. Halo, dari utusan mana nih? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini dari utusan mana? Oh, Grami, Gerakan Ayo Mengaji ya? Dari kecamatan mana? Seragam ya? Sudah ada seragamnya, wah, hebat. Agak manis sedikit kalau dari video. Jadi manis. Cik, halo, cik, cik, wah. Nanti masuk YouTube.
Yang di belakang dengar ibu. Yang di belakang dengar ibu. Oke, sip. Kontaminasi tadi lawan yang enak. Dari sampai ya. Santai ibu. Kami nomor 2. Seragamnya dari mana? Gerami ya? Cik. Ibu yang di belakang dengar ibu.